Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini termasuk permintaan subscriber ya, yang mungkin kami ulang-ulang lagi karena kami sekarang sudah mulai memasang deskripsi ya. Tapi kan begitu banyak video-video yang berkesinambungan semuanya itu ya. Jadi mohon, video kami sudah lebih dari 300 ya. Mohon disimak lebih dulu bagi yang belum nyimak. Ini kami mau membahas ya bersama ya. Kan setiap manusia itu punya guru sejati, apalagi para subscriber sudah sering nonton ya, pasti paham, oh iya ada guru sejati, berarti pinter-pinter. Akan tetapi kadang terbentur, mau mengungkapkan itu takut disalahkan, mau mengungkapkan itu segan, kadang nggak percaya diri. Ayo kita luaskan dengan pedoman Al-Baqarah 115, itu keluasan ilmunya Gusti Allah tanpa batas ya. Kan ada ibarat air laut kalau buat tinta, nulis ilmunya Gusti Allah nggak cukup. Itu betul bagi orang-orang yang sudah ahad, itu sudah tahu tidak bisa ditakar, nggak ada takarannya ya. Jadi sangat amat luas. Jadi mohon diluaskan pemahaman, dan jangan cuma dari sisi kanan, sisi kiri, harus ada apa ya? Ya ini di sini. Kemanapun kamu menghadap berarti diluaskan. Wasyaun alim, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kami menyampaikan atau membahas tentang perintah semesta. Jadi semesta itu perintahnya itu hanya untuk berkasih sayang kepada sesama. Kalau kalimat sesama ini luas ya. Ini mohon maaf bagi yang sudah ahad, sudah liqa, sudah wusul, sudah suwung, sudah fana, sudah mati sak jeroning urip, sudah paham ya. Ini barangkali yang belum ya. Jadi bahwa manusia itu dari mana sih? Untuk di mana, dari mana, dan untuk apa, dan nanti akan kemana ya. Jadi kalau manusia dari mana, Al-Baqarah 156 nya, manusia itu berasal dari Gusti Allah, bukan cuman manusia ya. Semua tajali-tajalinya atau percikan-percikannya Gusti Allah ya. Untuk apa di dunia? Untuk berkasih sayang. Karena nanti kembalinya kepada Gusti Allah. Bila mana seseorang yang hidup di dunia, seorang manusia yang hidup di dunia, seorang insan kamil yang hidup di dunia, ya, bahwa tugasnya itu tahu, oh tugas saya di dunia itu khalifah. Al-Baqarah 30 ya kalau nggak salah ya. Yang wa idh qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi wakil. Nah, tentang tugas para wakil Tuhan videonya sudah ada ya 4 bulan yang lalu ya. Nah, Tuhannya itu perilakunya kasih sayang. Ya, Tuhannya itu perilakunya kasih sayang. Ibaratnya Tuhan itu ketuanya, penguasanya. Ya, bukan memang penguasa, Malik Yaumiddin itu penguasa, Malikul Mulki itu penguasa. Jadi Gusti Allah itu penguasa langit bumi yang afalnya, perilakunya itu kasih sayang terhadap seluruh tanpa batas. Berarti manusia sebagai wakilnya yang berarti mengikuti ketuanya, kasih sayang bukan hanya secara lisan tapi secara perilaku ya. Tugas umpamanya, masa iya sih
Tuhan hanya nyuruh manusia berkasih sayang? Apa enggak ada ibadah-ibadah seremoni yang lain? Jadi mohon, surat Al-Anfal ayat 35 itu untuk pembukaan agar ayat ini bisa diterima. Ya, agar ayat ini bisa diterima. Kalau surat Al-Anfal ayat 35-nya tidak dibuka, jadi mohon dibaca artinya ya. Ya, jangan dibaca Arabnya, nanti bingung. Dibaca artinya. Lah, setelah membaca arti surat Al-Anfal ayat 35, ini pasti gejolak. Lah, gejolaknya berapa lama? Tergantung kejiwaan orangnya, tergantung kejiwaan manusianya. Nah, kalau sudah insan kamil mungkin sudah nggak kami sambung ya, karena ada makna khusus ya, karena kejiwaan yang masih naik turun itulah kejiwaan orang, kejiwaan manusia. Kalau kejiwaan insan kamil itu sudah stabil ya. Jadi Al-Anfal ayat 35 adalah ayat untuk pembukaan agar ayat yang lain ini diterima. Jadi bukan cuma ayat ini saja. Kalau Al-Anfal ayat 35 sudah dibaca, artinya ya, menurut daerah masing-masing, negara masing-masing. Nanti paham, setelah paham, surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gusti Allah itu memberitahukan atau memuji Rasul itu yang dinilai uswatun hasanah atau akhlakul karimah atau perilaku baik. Ada hubungannya dengan kasih sayang. Al-Baqarah yang ayat 82 di sini dijanjikan sama Gusti Allah ya, coba dilihat artinya ya, mohon dilihat artinya, bahwa siapa yang beriman berperilaku baik akan dikasih kesenangan surga, baik di dunia, di akhirat, di darul akhirat. Videonya sudah ada ya, dunia, akhirat, darul akhirat, videonya sudah ada ya. Jadi bahwa inti kasih sayang ini agar bisa dipahami betul-betul, masa iya sih hidup cuman kasih sayang? Nah, nanti Gusti Allah juga, Tuhan juga menyampaikan kurang baik apa. Nah, Tuhan itu menyampaikan ya, kurang baik apa wong saya perintahkan kamu itu cuman kasih sayang. Lah, kasih sayang yang seperti apa? Ada aturan Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya kasih sayang pun tidak harus segini-segini, enggak. Ya. Gusti Allah tidak membebani hambanya. Berarti seseorang kalau mau berkasih sayang itu ada sunatullah, empan papan, atau dalam bahasanya ada tabur tuwe, karma. Nah itu, jadi sunatullah adalah pengaturan alam semesta siapa saja ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kalau dipaksakan nanti maliki yaumiddinnya mengena ya. Coba Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki, menguasai hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4. Pembalasan itu bukan cuma di dunia, bukan cuma di akhirat, juga darul akhirat. Jadi jangan sampai kita ingin balasan akhirat saja, dunia tidak dirasakan balasannya, sehingga ada kalimat nikmat mana yang kau dustakan atau nikmat mana yang engkau ingkari. Ini ada kalimat. Jadi menguasai hari pembalasan itu ya apa saja luas maknanya. Contoh,
Orang itu lapar, kalau habis makan itu kenyang, itu kan pembalasan. Sistem sunatullah. Kayaknya, kalau makan ya kenyang. Kayaknya sudah pede. Padahal ada orang, sudah ada dicontohkan loh. Banyak contoh, ada orang makan sehari sampai 10 piring, tapi kok nggak kenyang-kenyang. Berarti siapa yang bekerja? Jadi, kalau haus ya minum. Belum tentu. Karena ini syukur kita terhadap Gusti Allah. Makanya hari pembalasan itu luas. Bukan cuma ibadah seremonial, ibadah sosial pun ada balasannya. Kerja dapat upah. Kalau kerja nggak dapat upah, berarti kita flashback ke belakang. Ada apa? Kok saya kerja nggak diupahin? Itu ada sunatullah. Makanya kami selalu mengatakan ada memori roh. Nah, kalau melihat memori roh, Tuhan Maha Adilnya itu hak benar. Kalau belum sampai ke memori roh, bagaimana cara sampai kepada memori roh? Mohon maaf, ini nanti kami tulis lagi. Ada cara, ya. Mohon maaf ini mungkin udah bosan. Jadi mohon maaf, kenapa ini tafakur ditulis di atas, tafakur ditulis di bawah. Ini secara praktek tadi, bagaimana cara mengenal, mengetahui, memvisualkan memori roh hanya lewat kholwat. Pertama, sebelum kholwat atau infirad atau riyadhah atau i'tikaf, semadi, ya, meditasi hening, itu rata-rata mikir dulu. Ya, pikir dulu ilmu ketuhanan, ilmu kasih sayang, ilmu hidup, ya, atau bahasanya orang Jawa bilang sinau urip, belajar hidup. Hidup itu apa? Atau urip kue urup. Lah nanti luas. Setelah terjadi ini perjalanan jiwa, ini adalah perjalanan jiwa, ya. Nanti selesai mikir juga. Tafakur itu artinya mikir, berpikir, pikirlah umpamanya. Jadi mohon diluaskan. Jadi bahwa di dalam suratul Fatihah saja, makanya ada kalimat bahwa Al-Fatihah itu umul Quran, boleh. Al-Fatihah itu umul kitab, boleh. Karena arti Al-Fatihah aja itu kan pembuka, dibuka, disuruh dibuka al dengan baik-baik. Bukakan, dibuka dengan baik-baik. Dibuka apa? Pemahaman guru sejati kita dibuka, jiwa kita dibuka. Jangan sampai ada kalimat yang mengena terhadap seseorang, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan sampai kena surat Al-Isra ayat 72. Ini belum ada, ya. Al-Isra ayat 72, mohon dicek kalau salah, ya. Bareng-bareng belajar, kan kami bukan guru, ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, kita sama-sama belajar. Di Al-Isra itu ayat sindiran. Kalau di dunia buta mata hatinya, di akhirat sesat jalannya. Buta di bidang apa? Termasuk tidak melihat perintahnya Tuhan,
tidak melihat bahwa Gusti Allah itu menciptakan manusia itu untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk kasih sayang. Karena di sini ada keterangan, ya kan begini, yang ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Menyembah itu apa? Saya persembahkan. Menyembah itu berarti memberi. Memberi itu luas. Ya, memberi itu luas. Mengorbankan. Apa? Layukan. Mengorbankannya juga jangan dipaksa. Jangan dipaksa, karena ada 286 Al-Baqarah. Kalau ibadah apa saja, perilaku apa saja yang membebani, berarti bukan perintah Tuhan. Karena Gusti Allah sendiri tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Kalau nggak sanggup, jangan dipaksa. Nanti efeknya bisa ujub, ya, bisa juga ngedon, bisa juga stres, ya, sesuatu yang nggak kuat dipaksa setelah tercapai biasanya ujub atau sombong. Ini ngeri. Makanya la yukallifullahu nafsan itu benar-benar ada, ya. Minta tolongnya yang mana? Ayat 5 dan ayat 6 ini gandeng, minta tolong. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan minta yang lain. Jalan yang lurus itu kan syirotol. Ya, ihdinas syirotol mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Syirotol mustaqim itu seperti apa? Di ayat 7. Memberi nikmat. Ya. Syirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini yang mengucapkan Gusti Allah, berarti kepada siapa yang mendengar, kepada siapa yang melihat. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan sebaliknya. Artinya yang ghairil itu jangan diikuti. Kita disuruh memberi nikmat. Nikmat itu luas, bukan cuma kepada manusia. Memberi juga luas. Memberi kenyamanan, nikmat. Memberi kelegaan, nikmat. Memberi pencerahan. Ya. Memberi apa saja dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memberinya juga jangan pakai takaran. Jangan pakai nominal, jangan pakai harus, jangan. Menurut kesanggupannya. Kalau ada ibadah tentang memberi kok ditarget, diharuskan, berarti bukan perintahnya Gusti Allah. Gusti Allah tidak membebani loh. Ya. Menurut kesanggupannya. Yuk. Ibadah apa saja yang sekiranya ada takaran, diharuskan segini, harus segini. Ayo banyak ya. Oh, sedekah itu harus segini, sedekah harus segini, infak harus segini. Kalau dengan nominal yang sudah ditentukan, berarti melanggar ayat 286. Orang Gusti Allah sendiri mengatakan tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Ya, paham? Ya, sama bersama lah. Orang kadang kan mohon maaf bila mana kami ada yang lupa. Ya, kami pernah ngeblank kan, berulang kali kholwat. Itu ngeblank, videonya sudah ada ya, judulnya Pintu Langit Terbuka. Videonya sudah ada. Jadi pertama kami sarankan selalu Al-Anfal ayat 35 itu dibuka dahulu agar ayat-ayat yang lain, bukan cuma ayat ini, akan tetapi bisa terbuka ayat Al-Quranul Qadim juga. Nah, ada Al-Quranul Qadim, ada Al-Quranul Karim.
Lah sehingga di mana Al-Qur'anul Qadim dan Al-Qur'anul Karim itu sinkron, pasti ketemunya kasih sayang, itu udah pasti. Kholwat berulang kali ketemu guru sejatinya, pasti efeknya kasih sayang. Muslimun takwa ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang kalau sudah berserah diri, bahasa Arabnya muslimun, menyerahkan diri, terserah apa yang mau dilakukan oleh Tuhan, mau dilakukan oleh Gusti Allah, sudah menyerahkan diri. Ya, itu nanti ujung-ujungnya juga disuruh kasih sayang. Umpama, oh muslimun itu ya artinya Islam. Muslimun bahasa Arab, Islam juga masih bahasa Arab. Kalau diartikan Islam, Islam itu diartikan lagi, artinya ditolongin atau diselamatkan. Orang kalau ditolongin berarti terima kasih. Setelah orang ditolongin itu kan terima kasih, pasti nanti kasih sayang. Jadi bahwa Al-Quran segitu banyaknya ayat, baik Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim, inti dasar adalah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim aja nadanya banyak. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Banyak itu ya. Ya ora iso jane. Bukan pakemnya di kiro ya, bukan. Jadi kan begini kalimatnya, 6.000 ayat lebih ya, 6.000 ayat lebihnya sudah ada videonya ya, sudah ada 8 video, kan beda-beda. 6.000 lebihnya beda-beda, makanya cuma aja 6.000 ayat lebih atau 30 juz. Nah, ada yang kan nggak cuma 30 juz ya, udah. Jangan, kan kami selalu mengatakan jangan tergoda, terkecoh oleh jumlah ayat. Nanti kita sibuk mikirin jumlah ayat, tidak tahu maknanya karena sibuk ngurusin jumlahnya, lupa nggak ngurusin maknanya. Lah 6.000 lebih itu diringkas menjadi satu suratul Fatihah, 7 ayat. Sudah banyak sekali. Memujilah ini ayat 2, alhamdulillahi rabbil alamin, itu memuji. Kalau untuk terima kasih harus lengkap, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Itu kalau umpamanya kita dikasih ya umpamanya kue, kalau cuman alhamdulillah itu kurang pas. Kalau mau terima kasih pakai bahasa Arab ya syukron, syukron atau syukurillah ya. Mau syukrulillah, mau syukurillah silakan. Lebih abdulnya apa, lebih enaknya kalau cuma terima kasih ya syukron. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat berkesinambungan. Setelah terima kasih itu memuji loh. Jadi begini, kalau hanya alhamdulillah itu apa ya, jikalau kita melihat yang takjub, lihat matahari gantung panas setrumnya berapa miliar watt tiap hari nyala terus, alhamdulillah, kan memuji syik. Tapi kalau menerima sesuatu terus alhamdulillah, harusnya sampai alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, itu baru pas. Tapi kalau alhamdulillah yang dimaksud terima kasih, bahasanya syukron, udah. Ini banyak yang kadang-kadang kayaknya pas tapi nggak pas. Contoh, kami sendiri ini melakukan hal yang kadang ketawa. Tapi karena kan saya sudah yakin bahwa kalimat yang kami, kalau sistem kalimat ya, assalamualaikum, itu kan satu orang untuk beberapa orang, 3 lebih aturannya. Nah kalau Pak Syam itu salamnya sama siapa? Nah makanya kami karena sudah ahad, ya sudah ahad,
kami kan tahu yang nyalamin siapa, yang disalamin siapa. Tapi kalau sistem kalimat Assalamualaikum itu untuk 3 orang lebih. Kalau berhadap-hadapan satu orang berarti Assalamualaikum. Ya mohon ini bagi yang ahli nahwu syarab mohon dilihat. Kalau berdua Assalamualaikum ya benar apa enggak? Yang sudah belajar nahwu syarab atau silakan dijabarkan ya. Kalau berhadapan kok Assalamualaikum, ini juga kayaknya kurang balance ya. Ya ini nggak apa-apa sebenarnya kalau orang sudah ahad mah bebas. Cuman kan di sini ganjel. Orang kalau sudah ahad itu ganjel, nggak begitu ya. Nggak begitu. Nah, jadi mohon bahwa kalau yang pertama kenapa pakai huruf ba? Nah, video tentang huruf ba dan nun sudah ada. Video arti huruf ba sudah ada, video arti titik huruf ba sudah ada, mohon disimak. Di sini pakai ba, di sini tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya Ar-Rahmanirrahim. Kalau di atas itu kita sistemnya masih dituntun bersama. Ada yang mengatakan dengan menyebut namanya Gusti Allah. Kalau saya mau ngomong apa Gus? Kalau saya mau ngomong dengan menyebut nama Allah, aduh kurang sopan, masa menyebut nama kan begitu. Jadi saya tambahin, makanya orang kalau sudah berhadapan itu tidak akan mungkin nyebut nama. Videonya sudah banyak ya. Ya ini barangkali nanti mau nyekrol yang apa namanya, yang bawa itu video-video yang lain itu susah ya, mohon ini. Nah Gus mau menjabarkan ini. Minta maaf Pak Prabowo untuk analogi ya, untuk contohan. Ya, kami mencontohkan, ini video udah banyak ya. Mohon maaf ini bagi yang sudah nyimak sering. Kalau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tahu yang punya nama ini kan nama data KTP ya. Ini nama data KTP. Kalau sudah tahu bahwa yang punya nama ini siapa, pasti ditambahin Bapak atau Pak. Walaupun di KTP-nya nggak ada tulisan Bapak, tapi inisiatif nambahin sendiri karena akhlakul karimah uswatun hasanah atau subosito atau perilaku yang baik. Berarti Al-Baqarah 82. Nah ini ya, setelah berhadapan dengan yang punya nama ini, berhadapan dengan wujudnya yang punya nama ini, tidak akan nyebut nama, seringnya Pak. Berarti sudah nggak nyebut nama. Nah, Gus, Tuhan alam semesta, pencipta langit bumi, namanya Allah. Orang kalau sudah melakukan ini, pasti sudah melihat guru sejatinya, tidak akan berani nyebut nama, terkecuali untuk penjabaran. Kami kan untuk penjabaran saja menyampaikan dulu minta maaf. Lah kalau langsung selalu Gusti Allah, nanti para subscriber yang di luar negeri bingung ya. Orang kalau sudah melakukan ini, semedi kholwat i'tikaf riyadhah, sudah tahu wujudnya, tidak akan berani nyebut nama. Umpama mau nyebut nama pun ditambahin Gusti Allah. Gusti Allah. Kalau bahasa Arabnya ya, atau ya Robbi ya, atau ya Robbi. Nah ini jadi bahwa orang yang rajin ibadah apa saja, kalau masih nyebut nama berarti belum melihat wujud. Berarti beliau, orang-orang yang masih nyebut nama, berarti belum melakukan ini.
Belum, baru belajar. Belajar secara buku apapun, belajar kemanapun, kalau belum melakukan ini, orang-orang yang belum melakukan khalwat, infirad, riyadhah, i'tikaf, semadi, meditasi, hening, tafakur, ini akan selalu nyebut nama karena belum melihat wujudnya. Kalau sudah melihat wujudnya, nggak akan berani langsung diplototin. Nah begini loh, rakyat Indonesia kalau di depan yang punya nama ini wujudnya nyebut nama, mau diapain? Mau dapat apa? Ayo. Umpamanya rakyat Indonesia berhadapan dengan presiden, terus nyebut namanya, mau diapain? Sama pengawal-pengawalnya. Kan diomong nggak sopan kamu, kan pasti begitu. Lah, kalau orang sudah menghadap sang semesta kok nyebut nama, kena namanya Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Sistemnya yang disebut Raqib Atid. Salah ya salah tetap. Bahkan data Al-Qur'annya Gus. Data Al-Qur'annya Allah. Data KTP-nya ini data Al-Qur'an, nama Tuhan itu datanya ini. Data Al-Qur'annya. Nama Bapak Presiden ini data KTP-nya. Tapi kan rakyat Indonesia nambahin inisiatif Bapak atau Pak. Hamba yang baik, hamba yang ini perilaku baik, uswatun hasanah. Hamba yang beruswatun hasanah, hamba yang berperilaku baik tidak akan mungkin berani nyebut nama. Umpamanya nyebut nama itu untuk penjabaran, pengeluasan, pembahasan bersama. Contoh, ada anak kecil, nama bapakmu siapa? Nah, pasti kalau nggak ditanwin, Bapak Suryanto. Nama bapakmu siapa? Suryanto. Itu boleh, itu untuk menjelaskan. Tapi si anak kecil kalau manggil bapaknya, ya nggak mungkin Suryanto, ya nggak mungkin, pasti Pak. Seorang istri juga tidak mungkin manggil nama suaminya, padahal udah kenal, data KTP-nya tiap hari kelihatan, apalagi di sini ada tulisannya di sini. Namanya itu, tapi karena sudah kenal, oh itu suami saya panggilnya Pak, P, Ayah. Kalau sudah kenal yang punya langit bumi, oh ini Tuhanku, oh Gusti, ya Robbi, ya Allah, ya ini pun cukup sekian ya. Nanti kalau ini mau kami sambung kembali, kalau kurang nah, terima kasih ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.